kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran tematik hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 5, pengalamanku. Subtema 4, pengalamanku di tempat wisata. Pembelajaran yang ke-6 ya anak-anak. Silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku paket tema 5. Silakan dibuka buku paket tema 5 halaman 207. Sampai dengan halaman 213. Kemudian, silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku LKS tema 5. Silakan dibuka buku LKS tema 5 halaman 108. Sampai dengan halaman 110. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan 2 contoh pengamalan sila kelima Pancasila dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyelesaikan 2 contoh soal cerita yang berkaitan dengan satuan panjang dengan tepat. Anak-anak, Beni pergi ke Pontianak. Beni mengunjungi pamannya. Paman mengajak Beni bakti sosial di Tugu Katulistiwa. Nah, anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar Tugu Katulistiwa yang ada di Kota Pontianak yang tercinta, tempat tinggal kita sekarang ya anak-anak. Di Tugu ada orang yang mengecat, ada yang memungut sampah. Ada juga orang yang memotong rumput. Beni bertugas mencabut rumput. Beni bersama pamannya dan beberapa orang lainnya. Anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar Beni dan bersama beberapa warga ya anak-anak. Mereka sedang bekerja bersama dalam membersihkan lingkungan yang ada di Tugu ya anak-anak. Bakti sosial merupakan sikap yang baik, sikap yang sesuai sila kelima Pancasila. Anak-anak, apakah kalian masih ingat lambang sila kelima Pancasila? Ya, lambang sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Kemudian, apakah kalian masih ingat bunyi sila kelima Pancasila? Ya, bunyi sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, kegiatan bakti sosial merupakan contoh sikap yang baik karena sesuai sila kelima Pancasila. Berikanlah centang pada gambar yang menunjukkan contoh sila kelima ya anak-anak. Berikut ini ada beberapa gambar, kemudian kita akan memberi tanda centang pada gambar yang menunjukkan sila kelima Pancasila. Misalnya, di gambar yang pertama, ini menunjukkan sila kelima Pancasila atau contoh sila kelima Pancasila ya anak, gambar yang pertama, karena dia memberikan bantuan kepada korban gempa yang ada di Aceh. Kemudian, gambar yang kedua ini tidak menunjukkan contoh sila kelima. Kemudian gambar yang ketiga ini juga memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan ya anak-anak. Ini termasuk
contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Kemudian gambar yang keempat, mereka bekerja bakti bersama merupakan contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Atau mereka sedang bakti sosial ya anak-anak, yang digambar keempat ini. Selanjutnya, di gambar yang kelima, Siti menabung uang ya anak-anak, dia menabung uang. Kemudian menabung uang juga merupakan contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Kemudian di gambar yang keenam ini ada anak yang sedang menari. Nah, ini juga termasuk contoh yang menunjukkan sikap sila kelima Pancasila. Anak-anak, ceritakan pengalamanmu menerapkan sila kelima Pancasila, terutama ketika kamu di rumah. Nah, anak-anak boleh nih bercerita jika kalian memiliki pengamalan sila kelima Pancasila dalam kalian di lingkungan rumah ya anak-anak. Nah, teman-teman, coba ingat kembali pengalamanmu, kemudian pengalaman melakukan kegiatan sesuai sila kelima Pancasila. Sudah ingat, kata Siti ya? Coba ceritakan di depan kelas agar kamu dapat berbagi pengalaman sesuai sila kelima Pancasila. Anak-anak, Beni terpisah dari pamannya. Beni menemui panitia. Beni meminta tolong kepada panitia. Panitia bakti sosial untuk mengumumkannya. Beni menunggu paman di tenda panitia. Nah, anak-anak, bantulah Beni membuat kalimat dengan kata tolong kepada panitia. Buatlah 4 kalimat dengan kata tolong. Ingat, dengan cara yang berbeda. Nah, anak-anak, berikut ini contoh kalimat meminta tolong yang sudah ibu guru buat ya anak-anak. Misalnya yang pertama, saya terpisah dari paman saya. Tolong kakak umumkan dengan pengeras suara kalau saya menunggu paman di tenda panitia ini. Kemudian ini contoh yang kedua ya anak, kalimat minta tolong. Nama saya Beni, saya terpisah dari paman saya. Tolong kakak umumkan kalau saya menunggu beliau di sini atau di tenda panitia. Terima kasih. Kemudian ini contoh yang ketiga. Tolong saya berkunjung ke sini bersama paman namun terpisah. Bisakah kakak mengumumkan keberadaan saya di sini melalui pengeras suara agar paman tahu? Nah, ini contoh yang ketiga kalimatnya. Kemudian ini contoh yang keempat, kalimat minta tolong ya anak. Saya terpisah dari paman saya. Saya hendak menunggu beliau di sini. Tolong kakak umumkan keberadaan saya ya. Nah, anak-anak, itu tadi contoh kalimat minta tolong. Anak-anak, praktikanlah di depan kelas. Praktik tentang membuat kata tolong yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, gunakanlah bahasa yang sopan dan baik. Anak-anak, berikut ini kita akan melanjutkan materi tentang soal cerita yang berkaitan dengan satuan panjang ya anak-anak. Berkaitan dengan sentimeter, kemudian berkaitan dengan meter. Ini contoh soal ceritanya. Beni menghitung langkah dari rumah ke Tugu Katulistiwa. Jarak rumah paman ke Tugu Katulistiwa 240 meter. Jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia 3000 cm. Pertanyaannya, berapa meterkah jarak yang ditempuh Beni dari rumah paman ke tenda panitia? Yang diketahui, jarak 1 rumah ke Tugu sama dengan 240 meter, kemudian jarak 2 Tugu ke tenda sama dengan 3000 cm. Yang ditanya, jarak yang ditempuh Beni dalam satuan meter ya anak. Cara kita menjawab, jarak 2 sama dengan 3000 cm sama dengan 30 meter. Nah, jarak tempuh sama dengan jarak 1 ditambah jarak yang kedua.
sama dengan 240 meter ditambah 30 meter. Hasilnya sama dengan 270 meter. Jadi, jarak yang ditempuh Beni adalah 270 meter. Anak-anak, sekarang kita lihat lagi contoh soal berikutnya. Jarak rumah Paman Beni ke Tugu Katulistiwa 24.300 cm. Jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia 29 meter. Pertanyaannya, berapa sentimeter jarak yang ditempuh Beni? Yang diketahui, jarak pertama rumah ke Tugu sama dengan 24.300 cm. Jarak yang kedua, Tugu ke tenda sama dengan 29 meter. Yang ditanya, jarak yang ditempuh Beni dalam satuan sentimeter ya anak. Cara kita menjawab, jarak yang kedua sama dengan 29 meter sama dengan 29 dikali 100 cm sama dengan 2900 cm. Jarak tempuh sama dengan jarak 1 ditambah jarak yang kedua sama dengan 24.300 cm ditambah 2.900 cm. Hasilnya sama dengan 27.200 cm. Jadi, jarak yang ditempuh Beni adalah 27.200 cm. Kita lihat lagi contoh soal berikutnya. Jarak rumah Paman Beni ke Tugu Katulistiwa 239 meter. Jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia 2.750 cm. Pertanyaannya, berapa meter jarak yang ditempuh Beni? Yang diketahui, jarak pertama rumah ke Tugu sama dengan 239 meter. Jarak yang kedua, Tugu ke tenda sama dengan 2.750 cm. Yang ditanya, jarak yang ditempuh Beni dalam satuan meter ya anak. Cara kita menjawab, jarak yang kedua sama dengan 2.750 cm sama dengan 2.750 dibagi 100. Hasilnya sama dengan 27,5 meter. Jarak tempuh sama dengan jarak pertama ditambah jarak yang kedua, hasilnya sama dengan 239 meter ditambah 27,5 meter. Hasilnya sama dengan 266,5 meter. Jadi, jarak yang ditempuh Beni adalah 266,5 meter. Kita lihat lagi contoh soal berikutnya. Panjang tali plastik untuk membuat kapling 3,5 meter. Sambungannya 2.500 cm. Pertanyaannya, berapa meter panjang tali plastik yang dibutuhkan? Diketahui, panjang tali pertama sama dengan 239 meter, kemudian panjang tali yang kedua sama dengan 2.500 cm. Yang ditanya, panjang tali yang dibutuhkan dalam satuan meter ya anak. Cara kita menjawab, panjang tali yang kedua sama dengan 2.500 cm sama dengan 2.500 dibagi 100, hasilnya sama dengan 25 meter. Panjang yang dibutuhkan sama dengan tali pertama ditambah tali kedua, hasilnya sama dengan 3,5 meter ditambah 25 meter. Hasilnya sama dengan 28,5 meter. Jadi, panjang tali plastik yang dibutuhkan adalah 28,5 meter. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 2. Khusus kesimpulan pembelajaran, silakan anak-anak tulis di buku catatan tematik. Kemudian kesimpulan pembelajaran yang pertama, 2 contoh pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu pertama, memberi bantuan kepada anak yatim. Kemudian yang kedua, bersikap adil kepada teman.
Selanjutnya, kesimpulan pembelajaran yang kedua, 2 contoh soal cerita yang berkaitan dengan satuan panjang. Misalnya, pertama, panjang kayu pembatas untuk pengikat tali berbeda-beda. Panjang kayu yang satu 1,58 meter. Kemudian panjang kayu lain 163 cm. Kedua kayu digabungkan. Pertanyaannya, berapa sentimeter panjang kedua kayu? Kemudian yang diketahui panjang kayu 1 sama dengan 1,58 meter. Kemudian panjang kayu yang kedua sama dengan 163 cm. Yang ditanya panjang kedua kayu dalam satuan sentimeter. Cara kita menjawab, panjang kayu 1 sama dengan 1,58 meter sama dengan 1,58 dikali 100. Hasilnya sama dengan 158 cm. Panjang kedua kayu sama dengan kayu pertama ditambah kayu kedua. Hasilnya sama dengan 158 cm ditambah 163 cm. Hasilnya sama dengan 321 cm. Jadi, panjang kedua kayu adalah 321 cm. Kemudian, contoh soal yang kedua, jarak kapling kerja Beni dengan tanda panitia 725 cm. Jarak kapling kerja Beni dengan tugu Katulistiwa 950 cm. Pertanyaannya, berapakah jarak seluruhnya yang harus ditempuh Beni? Yang diketahui, jarak pertama kapling ke tenda sama dengan 725 cm, kemudian jarak yang kedua kapling kerja ke tugu sama dengan 950 cm. Yang ditanya, jarak yang ditempuh Beni dalam satuan hitung cm ya anak. Kemudian cara kita menjawab, jarak tempuh sama dengan jarak 1 ditambah jarak yang kedua. Sama dengan 725 cm ditambah 950 cm. Hasilnya sama dengan 1675 cm. Jadi, jarak yang ditempuh Beni adalah 1675 cm. Anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran tematik hari ini, khususnya tema 5, pengalamanku. Subtema 4, pengalamanku di tempat wisata. Pembelajaran yang ke-6 ya anak. Marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Salam Maria secara bersama-sama. 1, 2, 3. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan masing-masing ya anak-anak.